Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd. Teman-teman yang terhormat, segenap pendengar yang dimuliakan, kita lanjutkan belajar bersama baca tafsir daripada surat Al-Baqarah. Pada malam ini kita akan baca dari ayat yang ke-26. Surat Al-Baqarah mulai ayat 26. Di mana sebelumnya kita sudah membaca ayat 25 tentang informasi orang-orang yang beriman. Mana orang-orang beriman itu Allah pesankan waktu Nabi kita Muhammad SAW agar diberikan berita gembira untuk mereka yang mau mengikuti ajaran Allah dan sunnah Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa berita gembiranya, Pak? Itu dengan adanya surga. Wabasyiril ladzina amanu, dan kabarkanlah Muhammad orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan adanya surga. Di mana surga yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Berkabar kepada orang beriman, kemudian keimanan mereka yang jujur kepada Allah Rasulnya diikuti dengan amal-amal saleh. Dan ini konsekuensi iman, Pak. Iman bukan hanya sebatas lisan, bukan hanya sebatas teori, tapi juga terlihat di dalam keyakinan dan perbuatan. Nah, orang seperti ini diberikan gambar gembira kepada mereka berupa annal jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka Allah sudah sediakan surga. Allah menggunakan kalimat a'adda lahum, ya, di dalam ayat lain, a'adda lahum aw uiddat lil muttaqin. Surga itu telah disediakan. Allah menggunakan lafaz fi'il madhi, sesuatu yang sudah terjadi. Apa faedahnya, Pak? Faedah bisa kita tarik adalah surga itu adalah makhluk tempat yang sangat indah dan telah disediakan oleh Allah. Allah sudah ciptakan surga. Nah, sekarang ini surga sudah ada, betul? Sudah ada. Surga dan neraka, para ulama sepakat, dan ini bagian daripada akidah kita Sunnah. Surga itu sudah ada dan sudah diciptakan. Senantiasa didekorasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diperluas, nikmatnya semakin diperindah sebagaimana neraka. Neraka juga semakin diperluas, siksaannya semakin dibikin variatifnya semakin banyak, dan semakin dahsyat siksaannya. Pada hari kiamat, api neraka itu dibakar menjadi mendidih pada derajat yang tidak bisa dibayarkan dengan akal kita manusia. Baik. Kemudian mereka diberikan rezeki di dalam surga itu berupa apa? Berupa buah-buahan. Ketika mereka sudah mendapat buah-buahan, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabih. Kami sudah diberikan rezeki seperti ini sebelumnya, ya, dan diberikan yang semisal. Maksudnya kata para ulama ada dua. Ada keterangannya. Satu, mereka diberikan rezeki oleh Allah di dunia berupa buah-buahan. Semisal apel, anggur, delima dan semisal. Itu buah-buahan juga ada di surga. Ya, akan tetapi nilai dan kualitasnya tidak sama. Cuma dari sisi sifat dan bentuk bisa dikenali. Ini tafsiran pertama. Kualitas berbeda. Kualitas apa? Berbeda. Oleh karena Allah Ibn Abbas mengatakan tidak semua yang buah-buahan yang ada Allah sebutkan di surga di dalam Al-Quran itu tidak sama hanya dari sisi nama, tapi kualitas tidak ada yang mirip dengannya. Ada kualitas yang luar biasa. Kemudian tafsiran yang kedua kata para ulama, yaitu mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan di mana setiap kali pemberian nikmat pertama, itu nikmat kedua jauh lebih baik daripada nikmat yang pertama. Dan demikian seterusnya terjadi. Iya. Nikmat itu selalu diperbaharui atau diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada betul nikmat yang lain, walaupun fiha azwajun mutahharah. Bagi mereka pasangan hidup yang suci, yang bersih. Kalau maksud bersih, Pak? Karena kita sebutkan bagi seorang suami diberikan dia
pasangan hidup istrinya yang suci. Yang suci artinya sudah dibaguskan fisiknya oleh Allah SWT untuk layak menjadi penduduk surga. Ini bukan fisiknya kita sekarang. Di antara keunikan fisik pasangan hidup, Pak, Pak, kalau istri, kata para ulama, laisa laha aqdar. Mereka tidak lagi memiliki, mohon maaf, sesuatu yang kotor dari tubuhnya. Wala hajab, ya, walaisa fiha al-hayd, dan tidak ada pada mereka wanita istri-istri itu masa-masa haid, pas, ya, mohon maaf, ingusan, kotoran dan sebagainya, itu tidak. Itu hanya di dunia, Pak. Adapun di sifat di surga tidak ada. Maka Allah mengatakan untuk orang beriman itu, istri-istri atau pasangan hidup yang bersih. Demikian pula para istri dapatkan pasangan hidup suami yang sempurna, yang sempurna. Wahum fiha khalidun, dan di dalam surga itu mereka diberikan nikmat yang kekal abadi, tidak keluar selama-lamanya. Nah, gitu Pak, ya. Ini berita untuk orang beriman. Nah, sekarang teman-teman, kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-26. Di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang karakter orang-orang yang kafir. Sifat orang-orang kafir, dan juga yang kedua dengan sifat orang-orang beriman. Bagaimana mauqif atau sikap mereka ketika datang informasi-informasi dalam Al-Quran untuk mendidik mereka, cerdaskan akal mereka. Bagaimana sikap mereka? Ini dijelaskan di ayat ini. Ya. Bagaimana keterangannya? Mari kita langsung baca kepada ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim." Teman-teman yang punya aplikasi Android bisa dibuka ayat 26. Innallaha la yastahi an yadhriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu. Allah tidak malu untuk membuat sebuah permisalan, sebuah pendekatan, ya, seperti seekor nyamuk, fama fawqaha, atau yang lebih kecil daripada itu, atau yang lebih kecil daripada itu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman, sikap mereka ini, Pak, sikap orang pertama. Orang yang beriman menyikapi kalau ada permisalan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, maka mereka mengatakan bahwasanya ini adalah benar, hak yang datang daripada Rabb, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan, ada informasi penting yang ingin Allah sampaikan dengan permisalan itu. Adapun orang kedua, wa ammal ladzina kafaru, adapun orang kafir, fayaquluna madza arada Allah bihadza masal. Mereka berkata, apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini, ya. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah menyesatkan banyak orang dengan sebab itu dan memberi petunjuk kepada manusia yang lain, ya. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidak ada yang sesat kecuali orang-orang yang fasik. Artinya bisa sesat karena kebenaran. Siapa yang bisa sesat karena kebenaran, Pak? Gelap dengan adanya lampu yang terang, merasa sepi di tengah banyak orang, merasa kabut di tengah di siang hari yang bolong, tengah teriknya matahari yang bolong. Kok bisa kelang kabut, Pak? Nah, ini kan ada masalah. Ternyata ada sebab sehingga terjadinya masalah. Nah, kita tengok teman-teman tentang dan keterangan ayat ini. Ayat ini itu, Bapak Ibu, para pendengar yang berbicara tentang sebuah permisalan yang dalam bahasa disebut dengan masal. Masal itu artinya apa, Pak? Percontohan, perumpamaan. Itu artinya masal. Yang mana jamaknya nanti adalah amsal. Bentuk sigat jamaknya atau pluralnya adalah amsal. Perumpamaan atau contoh-contoh. Bapak Ibu yang terhormat, perlu dikatakan bahwasanya Al-Quran sebagai kitab petunjuk, yang mana petunjuknya bukan berlaku untuk satu hegemoni dan komunitas manusia, tidak. Bukan untuk satu bangsa, tapi seluruh manusia dengan berbagai ragam bahasa dan corak warna kulit. Artinya bukan untuk satu komunitas Arab saja Al-Quran ini, tidak, Pak. Maka di antara metode Allah Subhanahu wa taala dalam membina dan mendidik kita sebagai manusia yang berakal, Allah Subhanahu wa taala memberikan beragam cara
variasi yang bahasa orang sekarang kompatibel, itu kompatibel, yang kira-kira cocok untuk menyampaikan pesan yang ada di dalam ayat-ayatnya. Terkadang Allah berbicara dengan apa, Pak? Dengan tegas. Perintah, ada larangan. Terkadang Allah memberikan pesan dengan apa, Pak? Dengan cara menyebutkan pelajaran atau kisah-kisah orang terdahulu. Untuk apa, Pak? Untuk dicerna. Iya. Untuk dia apa? Dicerna. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang yang cerdas. Dan terkadang, Pak, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran di dalam Al-Qur'an dengan apa? Dengan permisalan. Dan ini disebut dalam ilmu tafsir atau ulum Al-Qur'an dengan uslub, gaya, corak, edukasi Al-Quran di dalam memberikan keterangan, penjelasan yang wadih, yang jelas kepada manusia. Tujuannya apa, Pak? Agar manusia itu paham. Salah satu metodenya adalah dengan permisalan, pendekatan-pendekatan. Ya, dengan adanya apa? Pendekatan. Itu tujuannya apa? Ingin memberikan apa? Sebuah keterangan. Contoh, umpama kita orang Arab sering bilang, ya, bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh, maka akan terang apa maksud daripada perkataan. Ada orang terkadang bahasanya itu gamblang. Iya. Untuk memberikan penjelasan tentang sebuah pesan yang dia ingin sampaikan, diberikan pendekatan. Contoh, saya ingin menjelaskan tentang orang yang sulit untuk bersatu. Si A dengan si B, walaupun mungkin sesama tempat kerja, sama-sama di komunitas A contohnya, atau sesama sering bertemu, tapi dia sulit untuk mendekat, Pak. Bagaikan apa? Bagaikan air dengan minyak. Itu apa namanya, Pak? Permisalan. Seakan-akan Bapak saya memberikan kesimpulan kepada teman-teman semua, orang ini sulit untuk bertemu. Dia sulit untuk disatukan. Kenapa? Hatinya berjauh walaupun badan berdekatan. Bagaikan minyak dengan air. Tahu minyak dengan air, Pak? Minyak dengan air apa pesannya, Pak? Enggak bisa nyampur, Pak. Enggak bisa bersatu. Dia mungkin bisa satu di satu wadah, taruh isinya air, Pak. Kemudian saya taruh minyak di sini, zaitun dekat 2 sendok. Dia bisa di satu tempat, tapi enggak nyatu. Satu ke timur, satu ke barat. Walaupun di satu wadah. Ada orang seperti itu, Pak? Wadah. Wahnya. Iya. Itu apa namanya permisalan. Walaupun saya sudah memberikan keterangan, bayan, tetapi ingin memberikan deskripsi yang lebih paten. Agar apa? Yatabadar fil adhan. Agar lebih cepat ditangkap oleh akal. Oleh apa? Otak manusia. Dan daya tangkap itu beda-beda, Pak. Nah, Al-Quran paling paten dalam hal ini. Memberikan permisalan-permisalan tentang apa? Tentang kebaikan dan tentang keburukan. Tentang apa? Tentang yang baik. Contoh yang baik, Pak. Seperti Allah memberikan permisalan kalimat yang baik. Kalimat thayyibah. Dengan apa? Dengan seumpama pohon kurma. Iya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan lilladzi alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Tidakkah kalian engkau memperhatikan bagaimana Allah memberi pendekatan perumpamaan kalimat yang baik? Dengan apa? Kasyajaratin thayyibatin. Sebagaimana pohon yang baik, pohon yang bermanfaat banyak. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Pokoknya atau batangnya sangat kokoh, sementara buah-buahannya atau dahannya buahnya menjulang ke langit. Ini adalah permisalan tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Allah umpamakan dengan apa, Pak? Dengan pohon yang kokoh, namun buahnya banyak, rambut tinggi, dihormati oleh manusia. Iya, bermanfaat banyak. Nah, itu pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Sebagian para ulama mengatakan adalah syajaratun nakhil. Itu pohon kurma. Ada contoh, itu contoh kebaikan. Contoh yang lain, seperti orang-orang apa? Seperti Allah mengumpamakan orang-orang orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Dengan apa, Pak? Perumpamaan mereka seperti membuat sarang laba-laba. Di mana laba-laba itu, Pak? Sarang laba-laba atau itu? Apa bahasa Arabnya? Saya kira apa? Laba-laba. Yang laba-laba? Apa itu? Spider. Spider. Berarti bukan, tidak pakai men ya. Spider aja. Nah, laba-laba ini, teman-teman, itu adalah sarang rumah yang dibikin oleh makhluknya, oleh pembikinnya. Itu rumah yang kuat apa lemah? Lemah sekali, Pak. Ditaruh pensil atau pena di sana dijatuhkan, jebol enggak? Jebol, Pak.
Iya. Nah, Allah memberikan perumpamaan pendekatan untuk agar manusia paham bahwasanya orang kalian yang menyembah selain Allah, apapun bentuknya, malaikat, mau nabi, apalagi selain mereka. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, kama tadi. Orang yang mengambil sesembahan selain Allah bagaikan seekor apa? Bagaikan satu daripada rumah laba-laba. Iya, ittakhadat al-baita, di mana ketika laba-laba mengambil sesembahan itu adalah mereka membuat rumah yang sangat lemah. Membuat rumah yang sangat lemah. Tidak ada manfaat. Dalam ayat lain Allah memberikan permisalan tentang orang musyrik dengan seekor lalat. Di mana lalat itu kalau sudah mengambil makanan, maka makanan bisa tidak diambil lagi, kita ambil lagi. Nah, kenapa? Lalat adalah makhluk yang sangat lincah, kecil, mungkin kerdil di mata manusia, yang konotasinya kotor ya. Tetapi kalau sudah dengan kegesitan, kalau udah ambil makanan, nggak bisa kita kembalikan lagi. Nangkap pun susah, Pak. Ada yang bisa nangkap lalat saya? Nggak bisa, kecuali lalat yang mau sekarat baru bisa ya. Tapi kalau lalat yang besi itu, Pak, nggak bisa, Pak. Pakai raket yang besi pun nggak bisa. Kenapa? Karena besi. Nah, itulah Allah berikan perumpamaan bahwasanya ya nasu duriba matsalun fattabi'ulah atau fastami'ulah. Wahai orang manusia, telah diberi perumpamaan kepada kalian, pendekatan, maka dengarlah baik-baik. Inna apa? Orang-orang yang apa? Yang mengambil sesembahan selain Allah seperti seekor lalat yang mengambil makanan. Gak mampu mencegahnya, membalikkan pun tidak mampu. Kemudian ujung ayat Allah mengatakan dha'ifat qaluba wal sangat lemah yang diminta dan amat hina yang meminta. Sama-sama, kalau bahasa kasarnya ya, bahasa kasarnya itu sama-sama bodoh. Sama-sama bodoh. Masa meminta kepada selain Allah? Apa yang kalian bisa dapatkan? Maksudnya meminta dalam hal apa? Dalam hal-hal yang sifatnya prerogatif ketuhanan. Hak-hak yang sifatnya gaib. Tak mampu manusia melakukan, Pak. Iya. Atau contoh yang lain, Allah mengumpamakan orang Yahudi dengan apa? Dengan keledai yang membawa masalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari isfara. Orang-orang yang membawa buku yang banyak tapi tidak bermanfaat buku itu untuknya, seperti keledai yang membawa apa? Yang membawa barang buku-buku yang banyak. Dulu orang Arab, Pak, kalau kemana-mana pakai keledai. Land Cruiser-nya dulu keren tuh keledai, Pak, dibawa kitab. Jadi kitab yang dibawa oleh keledai, keledai faham apa yang dibawa? Apa paham, Pak? Nah, Allah umpamakan orang yang seperti itu. Mereka tahu para rasul, mereka kenal dengan para nabi, mereka dengan Taurat, kenal dengan apa kitab Zabur, tapi isinya dibungkam ditolak oleh mereka. Ini apa maksudnya, Pak? Perumpamaan. Tujuannya adalah untuk memberikan pendekatan agar manusia paham, agar menjadi peringatan, menjadi pelajaran, dan agar manusia bisa memahami. Ini metode Al-Quran. Dan ini metode kita dipakai dalam dakwah, Pak. Iya. Berusaha memahamkan pendengar. Kita tuh belajar kan itu aja, Pak. Berusaha untuk memahami, setelah itu kita amalkan. Kalau bisa kita amalkan lebih baik sebagai zakat ilmu. Tapi minimal kita berusaha memahami sesuatu, maksud, ya, dan setelah itu kita amalkan. Tujuan kita belajar itu, belajar ataupun mengajarkan adalah untuk memahamkan, bukan sebatas mengesankan. Ada orang mengajar itu, Pak, dengan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Jamaah ngangguk-ngangguk semuanya. Tapi ngangguk bukan karena paham, karena tak paham sama sekali. Selesai kajian ditanya, paham nggak, Pak? Kayaknya ini apa? Bobot kalian sebagus Pak Ustaz. Tapi kami nggak paham sama sekali. Kenapa? Terlalu tinggi bahasa yang digunakan. Maka kita belajar tujuannya adalah untuk memahami. Kalau tidak paham bisa kita diskusikan. Itu tujuannya, Pak. Memahamkan bukan sebatas mengesahkan. Nah, sekarang kita lihat, Pak, keterangan para ulama. Bagaimana dan ini memahami ini penting, Pak. Memahami tentang sesuatu pendekatan dalam Al-Quran penting. Sampai para ulama menyebutkan perkataan seorang ulama salaf dahulu. Sebagian ulama salaf mengatakan, idza sami'tul mithla atau idza sami'tul mithla fil Qur'ani, apabila aku mendengar atau melewati satu ayat dalam Al-Quran yang Allah berikan tentang sebuah permisalan, falam afhamhu, ya, tapi saya tidak mampu memahaminya, bakaitu ala nafsi, maka saya menangis. Kenapa menangis, Pak? Di anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berpesan dalam Al-Quran, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas. Itulah permisalan, contoh-contoh pendekatan yang Allah sebutkan, yang Allah berikan untuk kalian, wahai manusia,
Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Dan tidak ada yang mampu menangkapnya. Tidak ada yang mampu mencernanya kecuali orang-orang yang akalnya cerdas. Dan beliau ini nggak mau dikatakan orang yang berakal dungu. Ya, kenapa? Karena permisalan adalah untuk belajar. Untuk apa? Pelajaran. Nah, apa maksud ayat ini, Pak? Ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh sebagian para ulama, semisal Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika dalam tafsir beliau, ya, kita sebutkan asbabul wurud dulu, Pak, atau apa? Asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, ya, tentang apa? Dari sahabat Allah bin Mas'ud. Beliau mengatakan begini, ini tentang sebab turun ayat ini. Bahwasanya an-nasi minas sahabat, sebahagian para sahabat telah berkata, iya, lamma daraballahu hadainil mithlainil munafiqin. Ketika Allah telah memberikan sebuah contoh untuk orang-orang munafik. Apa maksudnya contoh orang munafik, Pak? Yang sebelumnya, ayat sebelumnya. Allah mengumpamakan orang munafik itu satu, kondisi mereka berada di mana? Dengan apa? Dengan api. Mereka berada di tengah cahaya. Tiba-tiba setelah itu cahaya itu Allah hilangkan. Allah cabut cahayanya. Yang kedua, perumpamaan mereka seakan-akan auqasaibin minas sama. Seakan-akan mereka ditimpa oleh hujan dari langit. Lalu mereka berjalan di bawah apa? Di bawah cahaya petir, ya, dan dalam kondisi mengharapkan cahaya tapi penuh ketakutan. Ini dua permisalan yang Allah berikan tentang orang munafik. Apa maksudnya, Pak? Mereka berada di tengah komunitas Islam, tahu cahaya kenabian, tahu ayat Al-Quran turun. Benar-benar yakin mereka tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, mereka tetap tidak berada bersama orang beriman. Orang munafik, agamanya apa? Agama kafir. Orang munafik yang i'tiqad, ya, sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Taubahnya bagaikan apa? Bagaikan seekor ayam yang mati di tengah lumbung padi. Mati di tengah lumbung padi. Harusnya apa? Mati di tengah lumbung padi karena kelaparan. Harusnya kan tidak lapar tuh, Pak. Ayam karena biasa makan padi, tapi justru masih di lumbung padi. Ini perumpamaan orang-orang munafik. Bisa dipahami, kawan-kawan? Nah, ketika Allah memberikan perumpamaan itu, maka perumpamaan orang munafik tadi, maka mereka mengatakan, ya, dalam ayat yang dalam perumpamaan itu, apa kata orang munafik? Orang munafik berkata, Allahu a'la wa ajalla min an yadriba hadhil amsal. Allah lebih mulia daripada memberikan contoh yang remeh-temeh seperti ini. Untuk apa? Ya, maka Allah sebutkan ayat tentang apa? Innallaha la yastahi an yadriba. Allah tidak malu di kita bersalah. Yang penting apa, Pak? Tujuan sampai. Maksud bisa difahami. Ada keterangan lain dari Imam Qatadah. Rahimahullah, beliau adalah salah seorang ulama tabi'in, ulama tafsir yang terkenal. Beliau berkata, "Lamma dzakarallahu al-ankabut wadh-dhubab." Ketika Allah menyebut di dalam Al-Qur'an tentang spider atau laba-laba dan dzubab. Apa itu dzubab? Lalat dalam Al-Qur'an, seperti perumpamaan, ya. Qala al-musyrikun, maka orang-orang musyrik berkata, "Ma balul ankabuti wadh-dhubabi yadhkuran?" Apa sih manfaatnya? Apa sih tujuannya Allah menyebutkan menyebutkan laba-laba dan lalat di dalam Al-Quran? Fa anzalallahu ta'ala hadhihi ayat. Allah turunkan ayat. Allah tidak malu. Tidak malu, Pak. Itu apa? Membikin sebuah permisalan. Tujuannya apa? Agar otak manusia itu berjalan. Ya. Nah, ini sebab turun ayat bahwasanya mereka seakan-akan meremehkan, Pak. Masa ada pula lalat dan laba-laba atau keledai disebutkan dalam Al-Quran. Si tujuannya itu sikap orang-orang yang hatinya rusak, Pak. Kalau orang beriman tidak, mereka mengatakan apa hikmah. Itu, Pak. Yang kita belajar kemarin di kitab At-Tibyan, ya, karya Imam Nawawi tentang adab-adab para pembawa Quran. Di antara hikmahnya kita berkata apa hikmah daripada ayat ini. Kenapa Allah dudukkan ini? Kenapa Allah akhirkan ini? Kenapa Allah ucapkan dari permisalan ini? Tujuannya apa? Apa tujuannya? Cara kita bertanya, apa hikmah darinya? Bukan apa kita tanya, kenapa buru-buru Allah menurunkan kata seperti ini? Nah, itu apa? Orang yang tidak beradab. Nah, ini sifat orang munafik. Nah, sekarang kita lihat kepada ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah tidak malu membuat permisalan terhadap membuat sebuah permisalan ma ba'udatan, semisal seekor nyamuk. Semisal apa, Pak? Seekor nyamuk.
Fama fauqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk itu. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala kan tadi sudah banyak memberikan permisalan, ada lalat, ada apa namanya? Ada himar dan sebagainya. Nah, nyamuk itu lebih kecil daripada mana yang lebih besar, Pak? Nyamuk apa lalat? Nyamuk apa lalat? Mana yang lebih besar? Besar lalat. Tapi Allah tidak malu membuat permisalan walaupun semisal nyamuk. Karena ketika mereka mendengar, masa lalat disebut dalam Al-Quran? Apa sih kepentingannya? Seakan-akan ini merendahkan, Pak. Istihza, cemooh. Dan istihza apa? Dengan Al-Quran, para ulama sepakat, baik dia serius ataupun dia bercanda, hukumnya sama seperti orang mengucapkan talak. Talak, cerai, wujud, itu hukumnya sama, Pak. Anda mau serius ataupun mau bercanda, hukumnya sama. Jatuh. Demikian pula istihza dengan agama. Mengolok-olok bagian dari syariat. Baik Anda serius ataupun bercanda, hukumnya sama. Apa hukumnya, Pak? Kafir, keluar dari Islam. Para ulama sepakat, tidak ada khilaf dalam hal ini. Maka Allah ketika menyebutkan orang-orang munafik dalam surah Taubah, bahwasanya orang munafik pernah mengatakan, oh kami tidak pernah melihat generasi yang paling kunci perutnya, yang paling banyak makannya, yang paling jubahnya, paling lemah atau pengecut ketika bertemu dengan musuh di medan perang, melebihi daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kata itu sampai ke telinga Nabi SAW. Lalu Nabi berkata, apakah kalian mengatakan, oh enggak. Mereka mengatakan, kami ini bermain-main saja, wahai Rasulullah. Apa kata Allah? Allah mengatakan, la ta'tadiru. Ya, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah? Katakan Muhammad kepada mereka dengan tegas. Dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya. Ya, kalian dengan syariatnya kalian bermain-main. La ta'tadiru. Tidak ada maaf untuk kalian. No excuse. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir sampai beriman. Para ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini. Jad, serius ataupun main-main, istihza dengan agama, apapun bentuk syariatnya, diolok-olok, hukumnya kafir. Bahaya, Pak. Bahaya bermain-main dengan syariat. Ada enggak syariat, Pak? Ada. Dulu tuh kayak itu bentuk. Sama sekarang ada. Ada. Contohnya apa? Seperti orang main-mainkan zaman AI ini yang sudah bisa dibikin video yang agak agak dekoratif lah sifatnya. Ada orang bikin AI seakan-akan dia dalam neraka bawa tas ransel. Kemudian dia ucapkan, oh teman-teman, perhatikan saya sedang live di neraka. Ketemu alumni teman-teman saya di neraka. Ya Allah, seakan-akan di neraka. Dan saya menemukan ternyata neraka ini tidak panas. Itu apa, Pak? Olok-olok Pak tidak? Istihza, Pak, dengan syariat. Neraka itu panas. Allah sudah sebutkan narun hamiyah. Neraka yang terus dipanaskan apinya oleh Allah SWT. Ada bermain-main dengan neraka. Seakan-akan apa? Oh, nggak apa-apa, maksiat aja. Ini pesan yang tidak disampaikan. Maksiat saja. Mau pilih agama apa saja, masuk neraka pun dingin dalam neraka, tidak ada masalah. No, ini, Pak. Dan ini adalah bagian daripada istihza. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dengan apa? Dengan seekor nyamuk, ya, atau yang lebih kecil daripadanya. Atau yang lebih kecil daripadanya. Apa perumpamaan nyamuk yang Allah berikan, Pak? Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dengan nyamuk ini tentang sifat dunia. Sebagaimana yang Allah sebutkan sebagaimana disebutkan oleh para ulama keterangannya dari Ar-Rabi' bin Anas tentang ayat ini. Imam Ar-Rabi' mengatakan bahwasanya hadza mathalun, ini adalah percontohan atau pendekatan darabahullahu lid-dunya yang Allah yang Allah berikan tentang sifat dunia. Idzil ba'udatu tahya ma ja'at. Di mana seekor nyamuk itu, Pak? Maksudnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari nyamuk? Ya, di mana nyamuk itu, Pak? Tahya ma ja'at. Kalau dia hidup, Pak, dia tidak mudah untuk lapar. Dan dia memang tidak suka lapar, berusaha mudah untuk mencari makanan. Fa idza saminat matat. Sayangnya, Pak, kalau sudah kenyang itu nyamuk, dia mudah cepat untuk mati. Bisa dipahami, teman-teman? Nyamuk itu kalau dia dia bisa bertahan untuk untuk lapar, Pak. Tapi kalau sudah makan dan kenyang perutnya, cepat mati. Mati. Mau nyamuk nih kurus kayak gitu, Pak, belum makan apa-apa, dia bisa ke situ, Pak, bisa hidup, bertahan, dia hidup. Tapi kalau sudah makan kekenyangan sampai kenyang dia makan,
Kalau umpama nyicip darah sedikit saja, berarti dia bisa bertahan hidup lebih lama. Cuma kalau sudah kekenyangan, Pak, sampai dia berat terbang itu kayak pesawat mau landing gitu ya, berat terbang itu. Pernah lihat nyamuk kekenyangan, Pak? Gimana? Kencang nggak terbang? Nggak kencang, Pak. Perhatikanlah, nyamuk kalau sudah kekenyangan, kata para ulama, sebentar lagi mati. Tidak bertahan. Wa kadzalika mathalu haula'il qaum. Demikianlah percontohan orang-orang komunitas alladzina daraba lahum hadzal matsal fil Quran, yang Allah beri permisalan dalam ayat ini, idzam talahu minad dunya rayyan akhadhahumullahu ta'ala inda dzalik. Ketika mereka sudah manusia-manusia, kelompok suatu komunitas atau orang-orang yang memiliki tabiat terlalu rakus terhadap dunia. Terlalu apa, Pak? Rakus. Dia menggunakan dunia boleh, Pak. Anda bapak-bapak mau beli rumah bagus, mobil yang baru, ya, handphone yang baru, tidak masalah, Pak. Tapi jangan jadikan itu sebagai goal utama, sehingga untuk meraihnya Anda berani sipak sentuh, hantam kanan, tendang kiri, tak peduli halal ataupun haram. Ini sudah masuk dunia ke hati, Pak. Iya, dunia itu yang terbaik ada di tangan, ya, dan kontrolnya agama yang ada di hati. Kalau halal boleh jalan, tapi kalau tidak tekan brake, Pak. Jangan terus jalan, di sana pagar dan bahaya. Nah, orang-orang yang Allah umpamakan dengan nyamuk, siapa mereka? Orang yang terlalu rakus terhadap dunia. Idam talahu minad dunya rayyan. Ketika mereka sudah terlalu candu kepada dunia, seakan-akan mereka bisa berbuat apa-apa. Akhadahumullahu ta'ala hidadari. Allah langsung mengambil mereka, menghukum mereka, akan mati di tengah kejayaan mereka. Ini semisal siapa, Pak? Qarun, Namrud, Fir'aun, dan orang-orang yang berjalan di belakang mereka sesuai dengan porsi dan ukuran yang mereka ambil. Tidak itu, Pak, ada. Coba lihat orang-orang yang sombong di masa sekarang. Orang-orang yang sombong, kita fakhar dengan hartanya, dengan anaknya, dengan kekuatannya. Tiba-tiba Allah hancurkan mereka dengan apa? Dengan kondisi mereka yang sedang berbangga itu. Kemudian ulama ini, Rabi' bin Anas membaca ayat, falamma nasu ma dzakaru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah semakin lupa dengan kami bukakan dunia dari berbagai arah. Ya, sehingga mereka semakin sombong. Ya, setelah itu apa? Akhadnahum baghtah. Lalu kami ambil mereka seketika. Ya, inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah istidraj. Apa itu, Pak? Jatuh dari ketinggian. Awalnya dia naik ke atas pelan-pelan sampai di puncak yang tinggi, di kebanggaannya sombong ya. Allah timpakan kepada mereka azab, mati di atas apa? Kesombongan. Ini maksud perumpamaan apa? Perumpamaan nyamuk. Ya Allah umpamakan nyamuk dengan apa? Pendekatan inilah dunia. Dunia ini, Pak, kalau dicicipi sedikit sesuai kebutuhan, Pak, itu bagus, terpuji, dan masalah. Yang siap membuat semangat etos kerja kita, bisa berjalan aktivitas pendidikan anak-anak kita, bisa kita ke masjid, bisa kita beribadah, bisa kita berbuat baik dengan variannya, maka dunia seperti ini tidak tercela. Kapan sisi dunia itu tercela? Bahkan ada sebagian orang kan salah memahami dunia ini hina, tercela. Benar. Tapi kapan tercelanya, Pak? Ketika di dunia digunakan atau diambil dengan cara yang haram, itu enggak. Dengan cara yang bertentangan dengan syariat, baru tercela. Ya, diambil, didapatkan atau digunakan untuk cara yang bertentangan dengan syariat, baru tercela dunia. Tapi kalau dunia itu diambil dengan cara yang halal, digunakan untuk cara yang Allah ridhai, ya, maka ini tidak tercela. Dan kita Islam itu Islam itu Pak? Akalnya sehat. Iya. Bahwasanya kita hidup tidak bisa tanpa dunia. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Apa-apa kita butuh dunia. Mau berangkat melakukan ibadah haji contohnya. Itu kalau ada dengan dunia, dengan apa, Pak? Transportasi tidak butuh. Butuh visa, butuh pembiayaan, semua dunia. Kalau dikatakan mutlak dunia ini semua tercela, ini salah di sini. Ini pemahaman yang salah. Tapi kapan tercelanya dunia? Kalau digunakan berlebihan, ya, dengan dua tadi. Diambil dengan cara yang haram, digunakan untuk cara yang bertentangan dengan syariat, baru tercela. Kalau tanpa ada yang demikian, maka tidak apa. Nah, orang yang berlebihan dalam masalah dunia diumpamakan dengan orang yang seperti nyamuk. Kalau dia makan sedikit kuat, tapi kalau makan sudah terlalu banyak, maka dia mati. Demikianlah. Fama fauqaha, atau yang lebih ringan daripada. Apa maksud lebih ringan daripadanya, Pak?
Yang lebih kecil daripada nyamuk apa? Apa makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk? Banyak sekali ya. Kalau dahulu mungkin tidak kira. Mungkin seperti kutu dan semisalnya ya. Itu makhluk yang lebih kecil daripada nyamuk, Pak. Kalau di zaman modern sekarang lebih banyak yang ditemukan dengan dunia sains. Ada istilah mikroba, virus, atom dan semisalnya. Apa? Virus itu kan makhluk-makhluk itu. Benar tak? Makhluk. Nah, apakah Allah malu untuk menggunakan istilah apa pendekatan dengan tadi? Tidak. Sampai Allah dalam Al-Quran juga menggunakan istilah-istilah dzarrah, ya kan? Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun kecil. Iya, walaupun kecil, maka dia akan menemukan apa? Melihat hasilnya. Nah, ini tentang penggalan ayat, Pak. Bahwasanya Allah membuat kesimpulan apa? Membuat pendekatan tujuannya apa? Agar manusia, Pak. Walaupun dan Allah tidak malu membuat pendekatan walaupun dengan seekornya nyamuk atau yang lebih kecil daripadanya. Sebagian para ulama memberi keterangan bahwa yang lebih kecil daripadanya ras, walaupun sebelah sayap nyamuk. Dalam hadis Nabi mengatakan salam tentang perumpamaan dunia. Inna apa? Ad-dunya la ya'dilu indallah janaha ba'udah. Dunia ini tidak bernilai di sisi Allah semisal apa? Sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk itu tidak ada ini taruh nih dunia yang begitu begitu indah, begitu apa namanya hijau ini dibandingkan di sisi Allah dengan apa seekor sayap mana yang berharga? Dunia tidak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk ada harga. Andrian kalau dikasih sebelah sayap nyamuk itu satu karung mau enggak? Enggak mau kan? Kenapa? Enggak ada manfaat. Itu apa, Pak? Tidak ada manfaat. Inilah dunia. Artinya apa? Ketika dibandingkan dengan akhirat, dengan pahala-pahala yang Allah janjikan, tidak ada nilai dunia. Maka sisi tercelanya dunia, kalau dunia menjadi penghalang kita untuk melakukan ketaatan, terutama kewajiban, maka tercela dunia itu. Oh, baik. Sekarang teman-teman kita lihat keterangan daripada Syekh, kata beliau, maksud daripada la yastahi ay la yamna'uhu al-haya min darbil amthal wa in sagharat kal ba'udah atau asgharu minha kajanahiha. Bahwasanya Allah tidak malu memberi perumpamaan kepada manusia di dalam Al-Qur'an ya, semisal nyamuk atau lebih kecil daripadanya. Lebih kecil daripada ini kata beliau kajanahiha. Seperti sayapnya. Sayap nyamuk itu lebih besar daripada lebih kecil daripada nyamuknya. Benar, Pak? Allah tidak malu. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal ladzina amanu." Adapun orang yang beriman. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana sikap manusia. Ternyata manusia itu kan macam-macam, Pak. Dan sikapnya pun beragam. Nah, gitu. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Ada yang gayanya mulia, terhormat, gaya orang terhormat lah. Tapi juga tidak sedikit gaya orang budi, gaya orang kampung, Pak. Iya, gaya orang kampung. Itu manusia variasi seperti itu. Nah, Allah memberikan tentang perumpamaan orang-orang yang cerdas. Siapa itu? Adapun orang yang beriman. Ketika mendengar permisalan tadi, faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih. Mereka mengetahui, sadar bahwa itu datang dari Allah. Kalau ada perumpamaan, walaupun dengan perumpamaan kecil, Pak, remeh menurut manusia, ya, tapi bagi orang beriman, kalau didapati itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, mereka meyakini satu, itu datang dari Allah. Kalau sudah datang dari Allah, berarti apa? Itu sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Dan ada yang pastinya ada pesan, ada pelajaran yang hebat, dan edukasi yang besar bisa mereka ambil. Itu orang beriman. Kullu min indi rabbina. Ini datang semua dari Rabb kami, dari Allah SWT. Ini sikap siapa, Pak? Orang beriman. Karena orang beriman dia tidak niko-niko. Kalau sudah Allah yang berbicara, Rasul yang berkata, ya sudah, kita imani. Mau masuk akal dan masuk akal kita. Ini bukan doktrinisasi, tidak, Pak. Tapi perkara sesuatu yang ilmiah, yang bisa validasinya, bisa dibuktikan. Nah, gitu. Itu orang sikap orang beriman. Maka orang beriman orang selamat. Inna makana qaulal mu'min. Idza du'u ila Allah wa rasulih yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kalau sudah mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan, kami dengar ya Allah dan kami taat. Ini yang pertama. Adapun sikap yang kedua, sikap orang kafir. Siapa kafir di sini maksudnya? Menyeliputi orang kafir secara umum dan orang munafik secara khusus. Allah mengatakan, wa ammal ladzina kafaru. Adapun orang kafir. Siapa orang kafir di sini, Pak? Munafik i'tiqad,
dan juga orang musyrik. Sebenarnya keterangan sebab nuzul disebutkan oleh Ibnu Katsir tadi rahimahullah. Apa kata mereka ketika mereka? Fayaquluna madza aradallahu bihadzal matsal. Apa pula maksudnya? Apa sih maksudnya Allah Masa'al? Terlalu mulia Allah menyebutkan nyamuk, menyebutkan lalat, menyebutkan ankabut di dalam Al-Quran. Terlalu mulia. Maka Allah turunkan ayat ini. Jangankan ankabut, jangankan lalat, lebih kecil daripada itu semisal nyamuk, walaupun bahkan kecil sayap nyamuk, Allah tidak malu untuk menyebutkan. Apa tujuannya, Pak? Agar sampai otak kalian. Nah, itu. Sekarang gitu lah, Pak. Agar sampai pemahamannya kepada kalian bahwasanya syirik itu hina. Iya. Amal saleh dan ketaatan tauhid itu adalah sesuatu yang mulia. Kemunafikan itu tercela. Dunia itu rendah kalau kalian minum berlebihan, maka kalian akan mati dengan sebabnya. Sebagaimana seekor nyamuk, seekor semut melihat setumpuk madu. Ketika dia melihat madu itu, Pak, ya, melihat madu, maka dia mencicip sedikit dari luar. Ketika dicicip dengan lidahnya yang mungil, dia merasakan manis. Oh, madu ini ternyata manis. Karena sudah nyicip sekali, 2 kali, 3 kali, masih manis kepada kemanisannya, dia tidak tahan diri, langsung naik ke mana? Ke dalam tumpukan madu tadi. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Tenggelam. Kalau sudah tenggelam apa, Pak? Mati. Itu apa? Permisalan. Nah, orang kafir tidak terima, Pak. Tidak lapang dadanya. Kenapa? Karena niatnya sudah buruk. Dia tidak percaya dengan 100% dengan dengan kalam ilahi. Tidak percaya dengan Nabi. Kamu olok-olok. Iya, kenapa? Niat sudah buruk. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan permisalan terlebih khusus, mada aradallahu bihadza. Apa pula yang Allah inginkan dari ini? Terlalu mulia Allah. Nah, gitu. Itu kondisinya. Lalu apa kata Allah SWT? Allah kursi ayat. Dengan apa? Yudillu bihi katsira. Lalu Allah sesatkan mereka dengan sebab itu. Banyak di antara mereka yang Allah sesatkan. Siapa, Pak? Orang kafir. Dengan sebab ayat, Pak. Dengan kebenaran, tapi sesat. Ada nggak begitu, Pak? Mungkin saja, Pak. Kenapa? Niat yang salah. Mungkin tidak, teman-teman, kalau ada orang merasa gelap dengan adanya lampu yang terang. Merasa panas di kondisi yang musim dingin atau di tempat yang dingin ber-AC. Iya, merasa kalut atau sesak dadanya, merasa miskin di tengah kemelimpahan hartanya. Tidak tuh, Pak? Tidak, Pak? Bisa aja, Pak. Itu kan harusnya bertolak belakang. Masa lampu terang tapi merasa gelap? Masa harusnya di tengah keberadaan, kemelimpahan harta, tapi merasa tidak cukup? Di sana ada banyak saudara kita yang miskin, tapi hidupnya pas-pasan. Masih merasa bisa menjalani hidup dengan senyum dan tenang. Tapi ada yang salah. Ada yang konslet. Nah, gitu. Nah, demikian pula orang-orang kafir. Ayat yang harusnya menjadi penunjuk mereka ke jalan surga, tapi menjatuhkan mereka ke dalam neraka. Yudillu bihi katsiran. Mensesatkan banyak manusia dengan sebab apa? Dengan sebab kebenaran itu. Iya. Apa contohnya, Pak? Contohnya orang munafik tadi. Allah turunkan ayat, bukan justru membuat akal mereka terbuka, Anda, tapi justru makin medok, makin kampungan. Dengan apa? Dengan kebenaran. Nah, gitu. Benar, tapi justru membawa mereka ke neraka. Atau contoh orang yang lain, orang-orang munafik. Atau orang-orang, contohnya orang-orang apa namanya? Ya, orang-orang munafik, liberal di masa sekarang. Ada ayat dalam Al-Quran dijadikan sebagai senjata untuk mendukung hegemoni doktrin tentang wihdatul adyan. Semua agama sama. Ayat digunakan, Pak. Orang siapa? Orang Ahmadiyah menggunakan ayat surah As-Saff ayat 4. Untuk apa? Untuk mendeklarasi bahwasanya aliran Ahmadiyah itu adalah aliran yang benar. Orang Khawarij berdalil dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Maka mereka sebab itu mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang tidak separtai dengan sefaham dengan mereka. Apa sebabnya, Pak? Niat yang rusak. Cara yang salah. Padahal ayat justru membuat mereka semakin cerdas, tapi justru membuat mereka semakin kampungan, semakin bodoh. Iya, semakin apa? Out-outan. Nah, gitu, Pak. Allah sesatkan mereka dengan sebab kebenaran. Tetapi di sisi yang lain, wa yahdi bihi katsira. Tapi juga tidak sedikit, artinya tidak sedikit orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, semakin lapang dadanya dengan sebab pendekatan-pendekatan atau pesan-pesan moral, pesan-pesan akidah, pesan-pesan ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran,
di dalam Al-Quran. Nah, Allah mengatakan tentang orang yang pertama tadi, wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dan tidak ada yang Allah sesatkan dengannya kecuali orang yang fasik. Artinya rusak. Memang niat itu salah, Pak. Niatnya adalah niat yang salah. Sehingga cara fikir yang salah membuat mereka menjadi apa? Menjadi tersesat. Yang dimaksud dengan fasik, teman-teman, kata penulis ini, al-fisku al-furuju anit ta'ah. Ya. Yang dimaksud dengan fasik itu, Anda fasik. Fasik itu maksudnya Anda keluar dari ketaatan. Bahasa pendekatan kita, Anda keluar dari koridor. Ini jalan tol nih. Jalan tol yang menyampaikan Anda untuk ke Doha, ini jalannya udah bikin oleh pemerintah. Tapi masih ngambil jalan apa? Jalan ke kanan dan jalan ke kiri. Yang belum tentu menyampaikan Anda, mungkin di sana ada jalan tutup, belum tahu kita. Ini jalan tol yang lapang, lurus sampai menyampaikan Anda ke kota Doha. Ya, jangan ambil jalan yang menyimpang, apalagi jalan berputar. Nah, gitu. Allah seakan-akan memberikan pelajaran demikian. Tetapi orang fasik tidak. Mereka keluar. Mereka keluar dari ketaatan. Ya, melampaui koridor atau batasan yang ditetapkan. Ya, dan orang-orang fasik maksudnya adalah mutarikuna li amrillahi ta'ala bil iman wal amal salih wa bitarki syirk. Ya, wa bitarki syirki wal ma'asi. Itu mereka meninggalkan perintah Allah, ya, tidak beriman dan meninggalkan amal saleh serta berpegang teguh dengan apa? Maksiat dan kesyirikan. Ini maksud dengan orang yang fasik. Nah, selesai teman-teman ayat 26, bahwasanya Allah menjelaskan tentang sebuah permisalan untuk manusia itu bisa mendapat pelajaran. Tapi ada sikap manusia berbeda-beda, ada yang beriman, juga tidak sedikit yang ingkar kepada permisalan itu. Nah, di ayat 27, ayat 27 ini, Pak, Allah sebutkan karakter mereka. Apa sih karakter mereka? Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di. Karakter mereka adalah, yaitu mereka itu suka membatalkan perjanjian dengan Allah setelah mitsaq. Mitsaq itu bahasa kitanya mungkin setelah tekan kontrak. Setelah ada kesepakatan MOU-nya, ya. Kita sepakat saya dengan Anda seperti ini. Tapi tiba-tiba dibatalkan belakang. Ya, ini ciri khas mereka. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala. Dan mereka suka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa katanya kita jelaskan insyaallah. Kemudian ciri mereka yang ketiga, wa yusiduna fil ardh. Mereka suka bikin kerusakan di muka bumi. Ulaika fasirun. Itulah mereka orang-orang yang pertama, teman-teman, karakter mereka adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian yang sudah kokoh sebelumnya dengan Allah SWT. Sudah ada agreement-nya, Pak. Ada MOU kesepakatan dengan Allah SWT. Apa maksud kesepakatan di sini? Maksud kesepakatan di sini, teman-teman, kata para ulama, yaitu mereka membatalkan ya simpul-simpul keimanan. Iya, mereka membatalkan simpul-simpul keimanan, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Ini orang musyrik dahulu, mereka kenal dengan Allah. Iya, mereka kenal bahwasanya Allah ada. Mereka faham dan sadar bahwasanya Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan mereka. Tapi justru ibadah dipalingkan kepada berhala. Orang munafik juga sama, Pak. Mereka tahu bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Tapi karena kebencian hasad yang ada dalam hati, mereka berpaling. Mereka berpaling. Nah, ini sifat mereka. Orang-orang yang akan mudah jatuh kepada kekufuran, menolak kebenaran, meremehkan permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Siapa ciri mereka? Yanquduna ahdallah min ba'di mitsaq. Mereka suka membatalkan perjanjian dengan Allah. Melepaskan apa? Keimanan. Mereka keluar daripada simpul-simpul agama. Yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Dan mereka suka memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk sambung. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama adalah silatul ab. Hubungan kekerabatan. Hubungan apa, Pak? Kekerabatan. Hubungan kekeluargaan. Itu namanya ar-rahim. Kata para ulama ya. Apa dalam istilah agama? Silatu ar-rahmi. Menyambung hubungan rahim. Siapa itu rahim, Pak? Rahim itu orang yang satu perut dan turunan-turunannya. Itu namanya rahim. Ya. Itu namanya rahim. Kerabat lah bahasanya. Nah, Islam, Pak, memberi perhatian pada poin ini. Untuk apa? Disambung. Untuk disambung, ya. Kenapa? Karena menyambung rahim adalah bagian daripada
apa namanya, pokok dalam agama. Ya. Dan orang yang memutus hubungan silaturahim dosanya besar. Dosanya sangat sangat besar sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apakah kalian sudah, kalau sudah berpuasa, kalian akan apa, dengan mudah membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan hubungan rahim, ya. Ulaika alladziina la'anahum Allah, itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, sampai Nabi SAW pernah memberikan suatu gambaran tragedi yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Ketika orang-orang mau melewati jembatan As-Sirat dalam menuju surga, maka eh, pengait-pengait itu, orang-orang di berjalan di melintas di atas jembatan itu sudah siap bercanggah, ya. Salah satu yang menjadi saksi di sana apa? Adalah ar-rahim, yaitu hubungan rahim. Ar-rahim itu Allah wujudkan seakan-akan bentuk makhluk. Dia menjadi apa? Saksi kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Ketika yang lewat adalah orang yang dahulu suka memutuskan rahim di dunia, maka dia bersaksi kepada, ya Allah, jatuhkan orang ini ke neraka. Kenapa, Pak? Karena besarnya hak rahim. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan sebagian sekarang manusia. Mudah membutuhkan hubungan rahim. Dengan sebab apa? Sebab dunia. Rata-rata dunia. Karena harta, karena warisan, karena pekerjaan, ya, karena hal-hal yang remeh. Akhirnya mereka berani membunuh apa? Membantai, memutuskan hubungan rahim. Dan tidak sedikit di antara mereka yang sampai tahap membunuh saudaranya. Kenapa, Pak? Dunia, tahta, harta, dan wanita. Nah, gitu. Nah, ini kita pelajaran bagi kita, teman-teman. Jangan sampai kita menjadi orang yang memutus hubungan rahim, ya, dengan apapun bentuknya. Biarlah kita bersabar. Biarlah kita yang bersabar. Dan para ulama seperti Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah di dalam kitab beliau Safatul Tafsir, tadi saya baca, beliau memberikan keterangan lebih luas. Kalau ayat ini kan berbicara tentang apa? Tentang masalah rahim. Beliau memberikan 3 pendekatan di sini. Maksud daripada mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk sambung. Satu, hubungan rahim. Ini yang lebih kecil. Tapi ada skala lebih besar daripada itu, Pak. Yang kedua adalah hubungan mualat al-mu'minin. Hubungan sesama kaum muslimin. Ini juga masuk, Pak. Dan yang ketiga nanti hubungan memutus hubungan apa namanya? Mualat kepada rahim kepada para nabi. Karena para nabi itu kata Nabi SAW, kami para anbiya, masyarul anbiya adalah ummahatu syatta wa abul wahid. Atau kata Rasulullah, ibu kami banyak, tapi ayah kami satu. Menunjukkan apa? Syariat kami memang beda-beda, tetapi pondasi agama ini kami satu, tauhid. Seluruh para nabi dan rasul mengajak kepada tauhid dan tauhid kepada Allah SWT dan menjauhi kesyirikan. Nah, siapa yang beriman kepada sebagian nabi dan tidak beriman menolak nabi yang lain, walaupun satu orang, maka dia termasuk orang yang ditetapkan pengawas. Iya, yakfuruna apa? Yu'minuna bil anbiya, sebagian beriman kepada apa? Wa yakfur nabi apa? Mereka akan kufur kepada sebagian yang lain. Seperti siapa? Yahudi dan Nasrani. Ini termasuk hubungan silaturahim. Ya. Dan pendekatan yang kedua tadi, memutus hubungan silaturahim sesama kaum muslimin. Kenapa? Allah telah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu muslim semua bersaudara. Apa saja bentuk-bentuk yang bisa memutuskan hubungan rahim sesama kaum muslimin, maka termasuk kepada ayat ini. Ya, termasuk kepada ayat ini. Kenapa? Karena orang muslim bersaudara. Nah, ini Pak yang terjadi sebagian hari ini, perangai tabiat manusia. Terkadang mereka tidak lagi mengedepankan nilai-nilai keislaman. Ukhuwah imaniyah tidak dikedepankan. Ya, seakan-akan ukhuwah iman ini atau ukhuwah imaniyah itu hanya sebatas lipstick semata, decoration only. Ya, di masjid atau di majlis mungkin kita sama-sama duduk bersama muslim. Tapi kalaulah di luar, apabila sudah berkaitan dengan kepentingan, tidak jarang meningkap dari belakang, menohok kawan seiring, bergunting dalam lipatan. Tahu bergunting dalam lipatan, Pak? Tahu bergunting dalam lipatan? Hah? Kinayah daripada pengkhianatan. Tadi banyak terjadi, baik skala besar ataupun skala kecil. Kalau skala besar, coba lihat sekarang apa yang terjadi di negara-negara kaum muslimin. Sebagian negara Islam yang ditindas, seperti Sudan dan yang lainnya, ya, ada orang-orang yang bermain di sana. Terkadang lisannya, bahasanya sama dengan bahasa kita.
Covernya cover muslim. Tapi justru mereka ikut serta, ikut campur dalam apa? Dalam menghancurkan, merusak daripada kondisi kenyamanan kaum muslimin. Terbantai, ribuan terbunuh, banyak yang terusir dari negaranya. Harusnya kita mendamaikan, bukan disuruh nyemplung di sana untuk apa? Membuat keributan, tidak. Dia suruh apa? Bermain apa? Menggunting dalam lipatan. Ini namanya pengkhianatan. Dan ini berat. Ini berat. Demikian pula untuk skala kecil. Betapa banyak orang-orang hari ini, sebagian kita senyum mungkin bisa nyaman di majelis. Tapi kalau sudah berkaitan dengan kepentingannya, akan berhadapan atau mengganggu stabilitas kepentingannya, dia tidak segan untuk apa? Menikung dia apa? Menikung di jalan lurus. Ya, menohok kawan seiring. Di majelis ya senyum. Teman saya, muslim, saudara saya, semanhaj, seakidah. Kalau dari sudah di luar ceritanya, jadilah menjadi lain. Dan ini yang paling parah. Penyakit seperti ini selalu ada dari masa ke masa. Dari masa orang-orang munafik dahulu, pengkhianatan mereka terhadap Nabi dan para sahabat. Demikian seterusnya setiap zaman. Iya, setiap zaman. Saya ingat Pak, kalau sudah berbicara pengkhianatan ini, banyak terjadi di masa-masa Nabi dahulu. Dalam artian banyak orang munafik yang berkhianat, atau orang yang mengatakan muslim tapi menggunting di badan lipatan, itu banyak sekali. Tapi ada satu kisah tentang seorang Saifuddin Qutuz Al-Mudzaffar rahimahullah. Ini kisah beliau ini saya sebutkan di dalam buku yang kami sudah tulis, yaitu Anak-anak Muda Teladan sepanjang zaman. Dan bagaimana Saifuddin Qutuz Al-Mudzaffar rahimahullah, seorang panglima Islam terbaik dahulu dari Mesir, dialah yang mengalahkan, yang merontokkan taring keganasan bangsa Tatar. Ketika bangsa Tatar sudah takluk, pada dunia Islam sangat takut kepada bangsa Tatar, tapi bisa ditaklukkan oleh Saifuddin Qutuz rahimahullah. Ketika kemenangan sudah berada di tangannya, dia pulang, justru dia ditikam, dibunuh oleh siapa? Oleh jenderalnya sendiri. Muslim, Pak. Dan itu salah satu keterangan disebutkan dari ahli sejarah. Siapa yang membunuh? Saudara sendiri. Ini apa namanya, Pak? Pengkhianat. Dan gambaran atau praktik-praktik seperti itu, Pak, penyakit itu. Namanya pengkhianatan. Selalu ada, berganti zaman. Iya. Penyakit itu selalu ada. Pelakunya saja yang berganti-ganti dan berganti. Selalu ada. Oleh karena itu, pengkhianatan teman-teman, ini perlu kita jauhi. Kita perlu fair, objektif dalam hidup. Iya. Kalau tidak suka, katakan tidak suka. Tapi jangan membenci kawan dengan cara apa? Dengan cara-cara yang mudik. Cara-cara kampungan. Cara-cara yang bodoh. Tidak boleh. Terkadang banyak orang yang suka kalau kawannya itu bisa dijatuhkan. Dan ini penyakit yang bisa merusak sosial, komunitas sosial kaum muslimin. Oleh karena ada syair yang disampaikan oleh seorang ahli syair era jahiliyah dahulu, namanya Tarfah Ibnul Abdi namanya. Terkenal, Pak. Dia memberikan pendekatan bagaimana sakitnya ketika ditikung atau dihantam dari belakang dan didorong oleh kawan seiring. Beliau mengatakan, "Dzulmu dzawil qurba asyaddu madabatan 'ala al-mar'i min waqil husanil muhannad." Kezaliman orang-orang terdekat kita ketika dia menghantam kita, membodohi kita dari belakang, itu lebih sakit rasanya ketimbang belati beracun yang menusuk badan. Sakit apa? Sakit belati itu. Kita kena sayat saja sakit. Tapi kalau ditusuk, ini menurut beliau ya, dihantam oleh kawan yang harusnya kita harapkan menjadi partner, menjadi teman kita, tapi justru menikung dari belakang. Dia menghantam kawan seiring. Ini jauh lebih menyakitkan, kata beliau. Kenapa? Sakitnya itu berkepanjangan. Sakitnya apa, Pak? Berkepanjangan, membunuh karakter. Banyak orang-orang hari ini membunuh karakter. Karena dia merasa terganggu stabilitas kenyamanannya, akhirnya dia membunuh karakter saudaranya muslim. Diberilah cerita-cerita bohong, cerita-cerita yang tidak benar, validasinya tidak pernah dicek, lalu disebar kepada masyarakat, kepada sosial, sehingga timbullah framing yang negatif tentang saudaranya. Misalnya sama, dia meninggikan dirinya. Ini apa namanya, Pak? Pengkhianatan. Karenanya benarlah perkataan seorang penyair,
bahwasanya ma darrani gharibun yajhaluni innama auja'ani qaribun ya ya'rifuni. Seorang penyair mengatakan ma darrani gharibun ya'rif ma darrani gharibun yajhaluni. Aku tidak merasa tersakiti kalau ada orang lain, orang yang jauh tiba-tiba berbuat bodoh terhadap diri. Ini orang lain, Pak. Tidak terlalu sakit. Wa inna ma auja'ani qaribun ya'rifuni. Tapi yang menyakitkan itu, Pak. Yang nyengsek kita itu siapa? Orang yang terdekat kita. Orang yang kita kenal, dia kenal kita. Saudara kita, sahabat kita, teman bermain kita, satu majelis dengan kita. Tapi justru apa? Mereka yang bikin makar tentang kita. Nah, ini termasuk teman-teman penyakit orang-orang munafik yang pengkhianat. Ya, dan termasuk ke dalam ayat wa yatta'una ma amarallahu bihi an yusal. Dan mereka memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Kemudian kata Allah wa yufsiduna fil ardh. Mereka suka bikin kerusakan. Apa kerusakan yang bikin muka winda? Skala besar bisa kita lihat. Bunuh, bantai, bakar. Coba yang terjadi di saudara kita di Sudan, teman. Jangan lupa doakan saudara kita di Sudan. Sudan, wama adraka mas Sudan. Mereka adalah ikhwatul mukminin, saudara kita kaum muslimin, walaupun berbeda warna kulit. Tapi yang menjadi standar bukan warna kulit, bukan bendera. Saudara kita sama muslim dibantai dengan cara yang kasar. Boleh ada yang dipatahkan, ada yang suruh gali kubur, kemudian ditembak, ada yang dikumpuli kayak ashabul ukhdud dulu, kemudian disiram pakai besi dibakar. Dan itu yang terjadi betul di salah satu orang Sudan yang ada di hadapan kita, jadi saksi akan hal itu. Kezaliman yang luar biasa, membuat kerusakan di muka bumi. Itu cara apa? Cara orang-orang kafir. Demikian pula kerusakan yang masif. Seperti apa, teman-teman? Bikin syubhat agar agama manusia semakin banyak masuk keluar dari Islam atau tetap di atas kekafiran, bikin syubhat, bikin tulisan-tulisan yang membawa manusia semakin jauh daripada Allah. Buat manusia ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia menjadi ateis, ragu tentang agama. Nah, ini yang dilakukan oleh orang kafir dan sifatnya masih itu terus berlanjut siang dan malam, Pak. Mereka jor-joran triliunan dolar. Mereka kucurkan untuk apa? Membuat kerusakan di sosial media. Ya, ini tipe mereka. Wa yufsiduna fil ardh. Wa yufsiduna fil ardh. Kemudian apa kata Allah? Ulaika humul khasirun, dan mereka lah orang-orang yang merugi. Rugi kenapa, Pak? Mereka akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha abadan. Abadan. Kekal di dalam neraka selama-lamanya. Baik, terakhir kita ambil kesimpulan ayat. Kata penulis ini min hidayatil ayatain ma yali. Di antara petunjuk ayat pertama, annal haya'a la yanbaghi an yamna'a min al-fi'lil ma'ruf wa qawlul amri wa qawluhu wal amru bih. Bahwasanya sifat malu tidak boleh menghalangi kita untuk menyampaikan kebenaran. Malu itu ada dua, Pak. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji yang mana, Pak? Ini dia. Menyampaikan kebenaran. Tidak perlu malu, Pak. Sampaikan dengan baik. Atau malu berbuat maksiat, itu terpuji, Pak. Yang tercela mana, Pak? Malu belajar, malu menyampaikan kebenaran, gitu. Saya belum sempurna. Terus belajar. Gitu. Yang kedua, yastahsinu darbul amthal taqribil ma'ani ila al-adhan. Sangat bagus bisa memberikan pendekatan untuk memberi penjelasan agar mudah ditangkap oleh akal. Kemudian kata beliau, idza anzalallahu khairan min hadi wa ghairihi yazdadu fil mu'minun hudan wa khairan. Adapun orang beriman kalau turun ayat maka bertambah keimanan mereka. Orang kafir sebaliknya justru mengolok-olok dan mengejek. Yang terakhir, at-tahdhiru minal fisq. Peringatan keras tentang bahaya penyakit kefasikan, ya, wa ma tatabi'uhu min naqtil ahdi. Itu memutus kesepakatan yang sudah terjadi, yang sudah disepakati atau pengkhianatan, wa qat'ul khair, memutus kebaikan dan melarang manusia dari perbuatan yang baik. Allah taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga faedah-faedah yang kita dengar bisa kita jadikan pelajaran untuk menapaki kehidupan. Allah taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المسلمين الموحدين واخذل أعداءك أعداء الدين من الرافضة ومن اليهود الغاصبين والنصارى الصليبيين
ومن معه من الكفار والمنافقين والخائنين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.